agar masyarakat tahu dulu. Karena nggak mungkin nanti ketika survei misalkan, Bapak Ibu tahu Tangerang Tengah, apa ya Tangerang Tengah ya? Pemirsa, sekarang saya bersama Ketua Fraksi DPRD Provinsi Banten, Bapak Muhlis. Kali ini saya akan berbincang-bincang seputar pembentukan Kota Tangerang Tengah. Ibarat bola, sekarang bola ada di tangan pemerintah tingkat 2. Sekarang dalam persiapan untuk survei guna mengetahui apakah masyarakat siap untuk melaksanakan pembentukan kota baru. Pak Muhlis, sekarang bolanya ada di Bupati. Ya. Kemarin Pak Zaki sudah mengatakan bahwa sekarang sedang disiapkan untuk survei. Gimana tanggapan Bapak? Ya, pertama tentunya saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dan sekaligus juga putra daerah. Putra daerah ya. Di Tangerang Tengah ini saya kebetulan tinggal di Legok. Oh, di Legok ya. Pertama mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh BPP KTT. Betul. Yang kami kira sudah menyampaikan aspirasinya ya. Dan sudah berjalan betul. Baik, gitu kan. Dan ini tentunya apresiasi kedua kepada Pak Bupati Tangerang, Bapak Zaki Iskandar. Dengan kelegoannya lah. Betul, karena kan mengambil sebagian wilayahnya ya. Apalagi 6 kecamatan yang ada di wilayah yang rencananya menjadi daerah otonomi baru ini adalah merupakan kecamatan-kecamatan penghasil PAD besar. Betul, itu fakta itu ya. Makanya kita berikan apresiasi kepada Pak Zaki yang dengan kelegoannya memberikan itu. Di samping itu langkah-langkah taktis dan strategis yang sudah dilakukan oleh BPP KTT teman-teman itu ya tentunya tahapan-tahapan dari rekomendasi dari seluruh BPD pemerintahan desa kan itu juga kayaknya sudah ditempuh. Sejauh mana melihat urgensinya pembentukan Kota Tangerang Tengah ini? Saya lagi-lagi sebagai anggota DPRD itu kan sebagai penampung aspirasi. Ketika ada aspirasi dari BPP KTT atau kelompok manapun yang mempunyai tujuan yang sama bagaimana mendekatkan pelayanan publik, mengakselerasi kesejahteraan masyarakat, why not kita tidak mendukung? Kan gitu. Kenapa kita tidak mendukung gitu? Apalagi semangat yang dikedepankan adalah semangat pendekatan pelayanan publik. Betul. Dan juga akselerasi dan pemerataan pembangunan. Betul. Tadi sudah saya sampaikan di sana. Kalau tujuan pemekaran atau daerah otonomi baru ini tujuannya hanyalah untuk sekelompok elit, sekelompok golongan, lebih baik jangan diterusin. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kemaslahatan orang banyak, mempercepat pemerataan pembangunan, ya saya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan pasti mendukung. Nah, kembali ke yang tadi, bahwasanya sudah dialokasikan anggaran untuk survei. Sebagai potret dari masyarakat Tangerang Tengah ini sebenarnya setuju nggak sih? Iya, betul. Seberapa urgensikah kan? Iya. Kalau survei itulah menjadi sebuah ukuran, meskipun bukan segala-galanya, bukan mutlak, tapi sebagai salah satu indikator. Indikator. Dalam rangka pemerintah Kabupaten Tangerang menentukan sikap itu sebagai alat ukur. Betul. Bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka menampung aspirasi tentang daerah otonomi baru Tangerang Tengah ini. Nah, kalau kita lihat kerja presidium ini kan sudah mendang bola ke bupati. Artinya kan begini, dalam pembentukan daerah otonom baru itu kan ada 4 tahap aspirasi masyarakat yang diumumkan oleh presidium, lalu kemudian pemerintah tingkat 2, 1 dan restu pusat. Ya, pasti. Nah, kalau Bapak sendiri melihat ini presidium ini harusnya
bekerja harus seperti apa? Karena ini kan bola sudah bergulir, Ini kerja maraton, kerja maraton. ya kan? Irama, ritme dalam rangka menjaga agar sampai ke finish itu kan perlu energi yang cukup luar biasa, ya kan? Jangan sampai menjelang finish kita sudah ngos-ngosan. Apalagi dengan, mohon maaf sekali lagi, keterbatasan logistik kah, Betul. gitu kan? Nah ini kan harus diatur napas dan energinya. Tapi lagi-lagi melihat soliditas dan kekompakan teman-teman BPPKTT, Iya. ya saya secara pribadi optimis. Kenapa saya ngomong ini kerja maraton? Karena ternyata moratorium masih berlaku. Meskipun kemarin kalau tidak salah 30 Juni kemarin Iya, betul. DPR RI sudah mensahkan Undang-Undang DOB Papua. 3 provinsi Tiga di provinsi Papua. itu. Nah ini juga kan menjadi sebuah peluang, kayak begini ya, Iya. sebuah peluang. Tapi itu tahapan selanjutnya sebenarnya. Tapi ini sebagai sebuah peluang yang harus ditangkap oleh teman-teman BPPKTT dan juga masyarakat. Tapi lagi-lagi kita kembali ke survei tadi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Ya artinya langkah yang pertama yang harus tentu dilakukan agar masyarakat tahu dulu. Masyarakat tahu. Artinya sosialisasi, termasuk hari ini bekerja sama dengan kami DPRD Provinsi Banten, tentunya agar masyarakat tahu bahwasanya wacana daerah otonomi baru itu tentang Tangerang Tengah itu adalah pertama untuk mendekatkan pelayanan publik, Pelayanan publik. untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Nah itu kan harus tahu dulu. Karena nggak mungkin nanti ketika survei misalkan, Bapak Ibu tahu Tangerang Tengah, apa ya Tangerang Tengah ya? Makanya secara masif, kalau saran saya nih, Oke. secara saran saya kepada kawan-kawan Presidium BPPKTT, segera melakukan sosialisasi lebih masif langsung ke tingkat grassroots. Karena semangat yang kami lihat dari teman-teman Presidium BPPKTT, semangat gotong royong yang cukup tinggi, bahkan mengeluarkan logistik sendiri itu semuanya. Kita masifkan dalam bulan-bulan ini sebelum survei, tentunya dengan menggandeng tadi, apakah nanti dengan kecamatan kah ada program apa, atau pemerintahan desa kah dalam program apa, diselipkan lah, atau dengan DPRD provinsi yang kita ambil contoh pada hari ini. Iya. Sosialisasi wawasan kebangsaan sekaligus juga sosialisasi tentang Pembentukan. Tangerang Tengah kan gitu. Jadi tujuannya disesuaikan dengan cara pandang kita berkebangsaan tadi gitu. Oke, sekarang apa harapan Bapak kalau ini terbentuk? Kita tahu bahwasanya tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pertama memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah. Jadi harapan saya ketika Tangerang Tengah ini terbentuk, ya pertama bagaimana melindungi segenap tumpah darah warga Kota Tangerang Tengah atau Kabupaten Tangerang Tengah ini. Bagaimana peningkatan sumber daya manusia agar, tadi saya sudah sampaikan di acara tadi, jangan sampai kita menjadi penonton di negeri sendiri. Itu yang paling penting. Ya. Betul. Tapi bagaimana warga yang 800 sekian ribu Tangerang Tengah ini itu mempunyai kesempatan yang sama dalam membangun, mempunyai hak yang sama dalam membangun, dan juga mempunyai kewajiban yang sama dalam membangun. Artinya tidak lagi dibedakan, ini mah belum siap ketika Tangerang Tengah. Akhirnya ya tadi kita hanya jadi penonton negeri sendiri. Bagaimana Kota Tangerang Tengah itu berdiri juga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan sumber daya manusia yang siap pakai salah satunya. Percuma juga kita Kota Tangerang Tengah berdiri ketika kita belum menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai. Akhirnya ya jadi penonton lagi. Penonton Ya kan? di rumah sendiri. Terakhir, bagaimana ketika Kota Tangerang Tengah ini berdiri, itu juga harus bisa memajukan kesejahteraan, karena goal dari semua ini adalah kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Mulis
Sama-sama. Ini luar biasa. Pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Pak Mulis, anggota DPRD Provinsi Banten sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Menarik sekali bahwa bola pembentukan Kota Tangerang Tengah kini sudah bergulir di pemerintah kabupaten. Tentu tugas dari presidium akan semakin panjang. Kalau mengutip istilah Pak Mulis, napas harus panjang. Presidium harus diatur napasnya biar sampai di finish.